Di hutan gelap berkabut, seorang dukun menjalankan ritual terlarang. Sosok tanpa identitas berdiri di hadapannya. Diam, tapi terasa mengancam. Ular dan kelabang disatukan, membentuk pusaka dengan simbol energi jahat. Udara mendadak dingin, sesuatu seperti telah bangkit. Dukun itu berbisik, ingin menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Cerita mundur 1 minggu sebelumnya, di sebuah SMA saat pertandingan voli putri antar sekolah dimulai. Para pemain adalah siswi terpilih dengan kemampuan luar biasa. Pertandingan berlangsung sengit, kedua tim saling kejar poin. Salah satu tim dipimpin Busaba sebagai kapten. Di akhir laga, Busaba dan timnya berhasil keluar sebagai pemenang. Busaba dikenal sebagai kapten yang tangguh dan garang di lapangan. Namun di sekolah, namanya jadi sumber ketakutan. Di luar voli, ia kerap merundung dan memeras siswi lain tanpa pandang siapa. Bagi Busaba, siapapun bisa jadi target. แค่นี้แล้วมันจะตายเหรอสำออยถ้ามึงเอาตังค์มาให้กูไม่ได้มึงก็แดกน้ำ มันไม่สบายอะ Seorang guru membawa siswi pindahan bernama Jindara ke kelas. Hong langsung mengenalnya. Mereka sudah berteman sejak SMP. Jindara ternyata mantan kapten voli. Busaba mulai merasa terancam. Jindara duduk bersama Oasa, siswi pendiam yang sering jadi korban pembulian. Di kantin, Busaba membuat keributan, melempar tulang ayam ke meja mereka. Busaba mengaku baru saja menginjak kotoran kucing. Tanpa disuruh, Hong langsung paham dan mulai membersihkan sepatu Busaba. เราไปเหยียบขี้หมามา Meski terus melakukan pembulian, para guru menutup mata karena prestasi Busaba di voli. Namanya sering mengharumkan sekolah, jadi kesalahannya seolah diabaikan. Saat latihan, Busaba kembali mencari masalah. Kini sasarannya ya. Karena belum menyerahkan uang, ia dipaksa menahan kerasnya smash Busaba. Meski Yah berasal dari keluarga kaya, itu tak berarti apa-apa bagi Busaba. Justru dimanfaatkan. Tak tahan melihatnya, Jindara akhirnya turun tangan dan menahan smash itu. Ia menantang Busaba. Jika kalah, ia akan menggantikan Yah. Tapi jika Busaba kalah, semua harus berhenti. Tanpa tahu kemampuan Jindara, Busaba menerima smash telak darinya. Harga dirinya runtuh, Busaba murka. Hampir terjadi perkelahian sebelum pelatih melerai. Sejak itu, Jindara, Hong, Orasa, dan Yah semakin dekat membentuk persahabatan. Di asrama, masa lalu Jindara terungkap. Dulu ia korban pembulian, hingga akhirnya berani melawan. Orasa yakin kehadiran Jindara memberi mereka keberanian untuk melawan Busaba. Namun Jindara justru diam dan bertanya, siapa sebenarnya Busaba? Yah menjelaskan Busaba berubah setelah cuti setahun. Beredar rumor ia pernah hamil dan menggugurkannya. Sekolah tahu, tapi tetap menutup mata karena prestasi Busaba. ขนาดในโรงยิมยังกล้าทำกันตั้งหลายคนทำไมจะสู้มันคนเดียวไม่ได้ Jindara berdiri di wastafel, membersihkan noda di rok seragamnya. Tanpa sadar, seorang siswa laki-laki menunggu di belakangnya. Paras cantik dan kulit cerah Jindara menarik perhatiannya. Percikan ketertarikan pun muncul. Ia adalah Gun. Namun sayangnya, Gun adalah pacar Busaba.
เป็นเด็กใหม่เหรอ จิน Busaba mengajak Jindara bicara pribadi, mengaku terkena sanksi, dan ingin berdamai. Jindara menerima, berharap konflik benar-benar berakhir. Di sisi lain, Jindara dan Gun mulai dekat lewat media sosial. Ketertarikan pun tumbuh. Bahkan, Jindara sempat mengirim foto menggoda, hingga Gun mengajaknya bertemu. Kesempatan itu terasa terbuka saat Jindara melihat Busaba pergi bersama Pak pelatih voli. Keesokan harinya, Busaba meminta ditemani ke rumah siswa untuk les privat. Tanpa curiga, Jindara pun mengantar Busaba. วันแรก กูรับเป็นติวเตอร์อยู่อะ Sesampainya di sana, Jindara mulai sadar tempat itu dipenuhi pria-pria mencurigakan. Busaba menjual Jindara, memaksanya melayani pria hidung belang itu. Beruntung, Jindara berhasil kabur. Ia menghadapi Busaba di sekolah, tapi tanpa bukti, tak bisa berbuat banyak. Luapan emosinya direkam siswi lain, memaksanya menahan diri. Untuk membalas, Jindara memilih cara lain, merebut Gun dari Busaba. Ia dan Gun mulai merencanakan pertemuan. Namun Busaba mulai curiga dan pertengkaran pun pecah. Gun akhirnya jujur, ada wanita lain yang ia sukai. ชูเฮียอะไร มึงไม่เคยรักกูเลยดิ Gan pergi meninggalkan Busaba, namun ponselnya tertinggal. Saat ia berbalik, Busaba tiba-tiba menusuknya. Amarahnya membutakan dirinya. Setelah itu, sekolah terpaksa mengeluarkan Busaba, menjadi pukulan terberat dalam hidupnya. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan muncul. Busaba meninggal karena bunuh diri. Jindara dan teman-temannya datang ke pemakaman, memberi penghormatan terakhir. Tiba-tiba, ia merasa tak enak badan. Hong pun mengantarnya pulang. Jindara dan Orasa pun tertinggal berdua. ต้องเอามาให้ดูเลย ถ้ามันติดตา Di lokasi kematian Busaba, seorang dukun melakukan ritual aneh. Bersamaan dengan doa pemakaman para biksu, sesuatu mulai terasa tidak wajar. Tangisan seorang wanita tiba-tiba menggema. Angin kencang berhembus dan lampu-lampu mendadak padam. Di tengah kekacauan, Jindara terjatuh dan peti mati Busaba tiba-tiba terbuka tepat di depannya. Kembali ke asrama, ia masih terguncang, mencoba menenangkan diri bersama yang lain. Tengah malam, Orasa terbangun. Kursi bergerak sendiri. Ia panik membangunkan Jindara, namun terlalu lelah untuk merespon. Arwah Busaba muncul di atas Orasa. Tapi saat yang lain bangun, semua dianggap hanya mimpi. Namun mimpi itu berlanjut. Orasa terjebak, tubuhnya tak bisa bergerak. Tali melilit lehernya hingga arwah Busaba menghancurkannya secara brutal. Ternyata itu mimpi buruk kedua. Di sekolah, sisa sesajen ditemukan di lapangan. Tanda ritual ilmu hitam. Penjaga menjelaskan, arwah pendendam telah dipanggil dan punya waktu 3 hari. Hari pertama meneror, hari terakhir membunuh tanpa jalan keluar. Teror dimulai, arwah Busaba muncul satu persatu. Ia melihat Busaba tergantung, lalu mendekat tanpa kepala. Yang lain hanya bisa melihat, ya bertingkah aneh sendirian. Rasa takut mulai menyebar di antara mereka. Penjaga sekolah menjelaskan, arwah hanya menampakkan diri pada targetnya. Saat bersama di kamar mandi, wanita itu tiba-tiba berubah, bertingkah aneh. เกิดเรื่องอย่างที่ป้าบอกแล้วใช่ไหม
Mencekam. Lampu kamar mandi padam. Wanita itu tiba-tiba menyerang mereka. Beruntung, Gun datang dan mendobrak pintu. Wanita itu akhirnya sadar dan dibawa ke rumah sakit. Gun mengaku ia juga dihantui, lalu membawa mereka ke seorang paranormal. Paranormal itu menjelaskan, ini arwah pendendam yang sangat kuat. Namun tiba-tiba, ia menusuk dirinya sendiri, dikendalikan oleh Bu Sabah. Sebelum pingsan, ia memberi cara. Temukan dukun dan gunakan air suci, atau bunuh dukun itu. Waktu mereka hanya 3 hari. Jika gagal, semuanya akan mati. Di asrama, mereka saling curiga, mencari siapa yang membangkitkan Bu Sabah. Hong dan Yah sempat dituduh, tapi membantah keras. Kecurigaan mengarah ke ayah Bu Sabah dan pelatih yang tak hadir di pemakaman. Gun mengungkap masa lalu Bu Sabah. Ayahnya peminum dan penganut ilmu hitam. Mereka sepakat mencari ayah Bu Sabah terlebih dulu, sebelum menghadapi pelatih. จะมาระแวงกันเองทำไมวะ คืนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ที่งาน Arwah Bu Sabah tiba-tiba muncul di kelas, mengikuti ujian seperti biasa. Ia bahkan meminta lembar jawaban pada guru, seolah masih hidup. Di gedung olahraga, Jindara dan Gun menginterogasi pelatih, menuduhnya membangkitkan Bu Sabah. Terpojok, ia mengaku pernah terlibat dengan Bu Sabah. Tiba-tiba, ia kerasukan. Arwah Bu Sabah mengungkap semuanya. Hubungan mereka bukan cinta. Bu Sabah ditukar dengan jaminan kuliah. Bahkan, kepala sekolah juga terlibat dalam hubungan terlarang. Arwah Bu Sabah mempermalukan pelatih, memaksanya membuka pakaian di depan semua orang. Ia tersadar, sementara arwah Bu Sabah melayang di atas mereka. Harapan terakhir, mereka mencari ayah Bu Sabah. Di rumahnya ditemukan sesajen dan alat ritual, bukti ilmu hitam. Mereka menghancurkannya, hingga sang ayah datang dan langsung menyerang. Saat disiram air suci, ayah Bu Sabah bereaksi keras, lalu kabur. Mereka pun mengejar. Hong datang membawa boneka, mengaku itu wadah arwah Bu Sabah. Air suci disiramkan, efeknya langsung terasa. Karma, ayah Bu Sabah terjatuh, kepalanya tertancap pagar besi, tewas seketika. Jika benar dia pelakunya, kutukan seharusnya berakhir. Tapi mereka harus menunggu tengah malam. Yah pulang bersama ibunya. Jindara dijemput Gun. Mereka menemui paranormal di rumah sakit, menyerahkan boneka itu. Paranormal memuji mereka, namun menyarankan berdoa di kuil agar arwah Bu Sabah benar-benar tenang. สาธุ Jindara kembali ke kuil sendirian. Ponselnya tertinggal, sementara Gun menunggu di mobil. Di jalan, ia melihat jimat aneh, persis seperti yang ada di rumah ayah Bu Sabah. Terungkap, pedagang menjelaskan itu pelindung dari roh jahat, bukan boneka arwah. Jindara tersadar, Hong telah berbohong. Ia melihat waktu, 23.58, hanya 2 menit tersisa. Di rumah sakit, arwah Bu Sabah kembali menyerang dan membunuh paranormal itu. Gun menjadi target berikutnya saat menunggu di dalam mobil. Mobil itu tiba-tiba bergerak sendiri tanpa kendali. Ia tak sempat kabur hingga ia pun tewas dengan cara seperti ini. Hancur. Jindara tak berdaya menyaksikan kematian Gun. Ia kembali ke rumah sakit. Paranormal telah tewas. Hanya tersisa belati suci. Tanpa ragu, Jindara mengambilnya. Ia memberitahu Hong, kutukan belum berakhir, dan mengajaknya ke rumah Bu Sabah.
Hong menghubungi Orasa, sementara Yah mengira semuanya sudah selesai. Tiba-tiba, arwah Busaba muncul lagi. Yah menjadi korban berikutnya dan tewas. Hong diam-diam membawa Orasa ke gedung olahraga, tempat Busaba tewas. Ia meminta Orasa ikut ritual dengan alasan menghentikan kutukan. Sementara itu, di rumah ayah Busaba, kebenaran mulai terbuka. Hong adalah orang yang membangkitkan arwah Busaba. Jindara menerima pesan dari Orasa, tapi ponselnya tiba-tiba mati. Orasa diminta berdoa, memohon maaf atas nama Jindara, Gun, dan Yah. Dari pengakuan itu, Hong sadar Busaba tidak bunuh diri. Ia dibunuh oleh mereka berempat. Beberapa hari sebelumnya, Busaba menemukan chat Gun dan Jindara. Cemburu memicu pertengkaran hebat, disaksikan Orasa dan Yah. Gun datang melerai, sekaligus ingin mengakhiri hubungan. Rahasia Busaba dengan pelatih terungkap. Kehilangan kendali, Busaba menyerang Jindara. Busaba akhirnya terpojok, menangis dan memohon dilepaskan. Mereka mengira ia akan berubah, tapi ia kembali menyerang Jindara. Saat didorong, leher Busaba menghantam besi dan ia tewas seketika. Mereka sadar itu kecelakaan, namun ketakutan mengambil alih. Jindara menolak meratapi, mengingat semua penderitaan yang Busaba sebabkan. Mereka rekayasa semuanya, membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Bukti dipalsukan, CCTV dimanipulasi, bahkan ada yang menyamar jadi Busaba. Malam itu, Hong tidak bersama mereka. Kembali ke kini, Hong mengaku dialah yang membangkitkan arwah Busaba. Ia mencari dukun, mempelajari ritual pemanggilan arwah. Arwah Busaba kembali muncul. Jindara tiba di gedung olahraga dan menemukan Orasa sudah tewas. Ia menuntut jawaban, kenapa Hong membangkitkan Busaba? Terungkap, Hong mengaku ia menikmati rasa sakit dan perundungan. Tanpa Busaba, ia kehilangan kepuasan, jadi ia menghidupkannya kembali. Dengan bantuan dukun, ia mendapat pusaka kelabang untuk memindahkan jiwa. Tujuannya jelas, memindahkan jiwa Busaba ke tubuh Jindara. Hong menunjukkan pusaka, Jindara mengangkat belati suci. Pertarungan pecah, Jindara terluka. Kelabang merayap masuk ke tubuhnya. Beberapa saat kemudian, semuanya tampak normal. Jindara masih hidup, tapi jiwanya bukan lagi miliknya. Busaba kini hidup dalam tubuh Jindara, kembali menjadi perundung. Dan bagi Hong, itu justru yang ia inginkan. Film pun berakhir.